Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa liman shaykhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa melindungi antum semua dan tetap diberikan kesehatan lahiriah maupun batiniah dan perlindungan yang sempurna. Mari awali pagi kita dengan zikir pagi, pikiran yang baik, semangat yang positif insyaallah. Song-song hari ini dengan keceriaan, kebahagiaan dan kebermanfaatan bagi sesama insyaallah. Baik, bahasan pagi ini seperti biasa kita melanjutkan yang telah lalu, yaitu bagaimana cara meruqyah dari jenjang usia ke usia. Dan kita khususkan di pagi ini kita akan bahas bagaimana cara meruqyah orang dewasa dan lanjut usia, artian yang sudah manula. Nah, ada titik perbedaan antara ruqyah balita yang pernah kita bahas, kemudian ruqyah anak-anak, kemudian remaja dan dewasa yang umum kita usia-usia anak SMP, SMA lah, SMA dewasa, maka sampai usia-usia produktif di usia 40, 45, 50. Nah, ada lanjut usia. Berbeda cara meruqyahnya dalam teknik, tapi kalau ada bacaan sama saja. Mau dia dewasa, mau dia balita, bacakan sesuai dengan yang pernah dibacakan oleh baginda Nabi SAW agar tidak menyelisih sunnah, dan beberapa ayat yang pernah dibacakan oleh para ulama seperti Al-Baqarah 102 ini untuk segala kasus, terutama sihir, dan di dalamnya ada ayat-ayat pembatal sihir tafrik, ada sihir dan sebagainya. Maka bacakan, dan ayat-ayat paling umum itu ayat kursi, surat Yunus dan lain sebagainya. Untuk meruqyah ikhwan atau akhwat yang sudah dewasa, maka dua langkah yang perlu kita lihat sisi seginya. Yang pertama, maksudnya dua golongan. Yang pertama, ada golongan orang-orang yang memang sudah paham dengan ruqyah, maka kita lebih arahkan kepada mereka untuk melakukan ruqyah mandiri. Jangan sampai mereka memanja penyakit mereka dan minta diruqyah kepada kita, tapi sarankan kepada mereka atau ajarkan kepada mereka ruqyah mandiri, ruqyah yang dilakukan oleh dirinya sendiri, karena efeknya lebih dahsyat daripada diruqyah. Kalaulah diruqyah mungkin hanya 5% efeknya itu, tapi kalau meruqyah diri sendiri itu sampai 15% menuju kesembuhan. Selebihnya nanti ada hijrah, konsep kita ada melibatkan herbal dan tazkiyatun nufus. Ini yang porsi yang paling terbesar, yaitu 70% kesembuhan ada di tazkiyatun nufus, di konsep rehabat ini. Jadi bisa orang sembuh itu lebih mudah ketika mereka membersihkan apa yang ada dalam hatinya, kotoran-kotoran hati, seperti misalkan merasa diri paling gagah, dendam, terus ada hasud di sana, ada iri, dengki, ada sum'ah, ingin dikenang, ingin disebut, ada mungkin takabur atau ar-riya'u, riya dan lain sebagainya. Bersihkan itu, maka otomatis kotoran-kotoran hati kita bersihkan, otomatis jiwa pun akan lebih tenang, dan mulailah isi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, seperti misalkan qanaah, sabar, juga
lawam atau misalkan apa namanya dan lain sebagainya, sifat-sifat baik. Jadi lawan daripada sifat-sifat yang sayyi'ah, yang jelek yang tadi. Isi dengan tarbiyah-tarbiyatul iman, isi dengan keimanan, isi dengan segala bentuk ketakwaan dan ketaatan insyaallah. Maka kalaulah kita sulit merubah diri kita sulit mengajak orang untuk berubah, atau kita punya anak yang sudah dewasa sulit sekali dirubah, nah, paling simpel cara yaitu ajak mereka untuk sholat, perbaiki sholat mereka, biar Allah yang merubah akhlaknya, biar Allah yang merubah isi hatinya, dan biar Allah yang merubah segala kemaksiatan yang dilakukan atau kelalaian yang sering dilakukan oleh anak-anak kita yang sudah dewasa. Maka perintahkan dulu sholat. Nah, karena nanti sholat ini yang akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikan salat, sehingga salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbaiki salat, maka Allah akan perbaiki hidup-hidup kita. Jadi simpelnya kita tidak repot-repot, tidak harus mengajari anak kita tentang bagaimana cara beradab, dan ini dalilnya segala macam. Kita menghafalkan Qur'annya, kita menghafalkan hadisnya, dan kita berceramah di depan anak-anak kita. Tapi contohi mereka dulu, kita sholat dulu. Kalau kita laki-laki ke masjid, contohkan. Jadi ketika kita memberikan tawaran atau hujah kepada mereka, mereka akan taat insya Allah. Dan kalian melihat kita memang sering ke masjid. Misalnya anak kita di usia SMA misalkan, atau usia-usia yang banyak dewasa, sudah baligh. Nah, kita perintahkan mereka untuk berhenti merokok, kita perintahkan mereka untuk menjauhi pergaulan bebas, atau kita perintahkan mereka untuk sholat. Nah, kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak ke masjid, kalau kita masih merokok, nah ini akan sulit. Maka integritas diri harus kita utamakan. Nah, dilalatul bil hal khairu min dilalatil bil maqal. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih baik daripada menunjukkan dengan perkataan. Contohi, beri contoh, beri teladan. Ini ada kisah, ini kisah nyata. Saya pernah di Bandung ikut, kebetulan lewat di area Geger Kalong waktu itu, area Geger Kalong, dan saya mendengarkan kisah ini dari santri-santri di Darut Tauhid Agim ya. Jadi terlepas dari perbedaan ya, nah, ini kita ambil sisi baiknya, karena masjid ini masjid untuk semua Darut Tauhid. Saya ikut sholat di sana dan mendengarkan kisah-kisah, kok di sini sendal-sendalnya itu rapih semua. Jadi ketika kita pulang kita keluar dari masjid, sendal tuh tersusun rapih. Ini bagaimana ceritanya, atau memang ada aturan itu bagaimana? Jadi dulunya itu orang-orang keluar dari masjid, mereka mencari sendal, yang satu di depan, yang satu di ujung mana gitu. Maka mungkin inisiatif dari Agim ya, dia melihat sendal berantakan, sebelum masuk mengimami sholat, beliau merapihkan dulu sendal-sendal itu, merapihkan dulu menghadap ke arah luar, dirapihkan dua-dua, jadi tidak berpisah, rapih sekali, tanpa disuruh, tanpa menyuruh yang lain, dia melakukannya sendiri. Dan ini dilihat oleh santri-santrinya yang kebetulan hilir mudik masuk ke masjid, siap mempersiapkan untuk sholat berjamaah. Dirapihkan, karena lihat gurunya seperti itu, maka tidak tega, maka dibantu satu yang lain. Besoknya sendal-sendal di masjid itu rapih, tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa ada aturan tertulis. Nah, ini bentuk contoh, contoh kepada mereka cara merapikan sendal tanpa perintah, contoh mengajak tanpa mengajak tanpa menyuruh lah istilahnya. Kita berikan contoh seperti itu. Jadi kurang efektif kalau kita memarahi, kalau kita membentak, kalau kita mengajari mungkin anak-anak kita, anak yang sudah dewasa, karena mereka alamnya sudah berbeda dengan anak-anak. Mungkin di usia remaja masih bisa kita kasih omongan, di zaman dulu, entah remaja zaman sekarang berbeda mungkin. Tapi usia dewasa, di usia SMA,
kuliah, atau mungkin dia sudah menikah, dia integrasinya ada keegoan dirinya pun sudah mulai muncul, ingin dihargai, ingin didengarkan. Maka cara paling tepat adalah berikan mereka contoh yang baik, tanpa harus mengajari, menggurui. Mereka pasti mengambil figur satu-satu. Kalau kita ingin anak kita baik, maka kita perbaiki diri kita dulu, perbaiki salat kita dulu. Cukup perintah untuk mereka satu, yaitu salat. Karena ini perintah Nabi, muru sibyanakum bis shalah 'inda sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat di usia 7 tahun sebetulnya. Usia 10 tahun sudah main hukum dengan dengan rotan misalkan, tapi tidak merobek kulit dan tidak mematahkan tulang. Nah, usia-usia dewasa ini sudah berbahaya sekali kalau kita biarkan anak kita tidak salat. Maka ajak terus-menerus, dakwahi mereka terus-menerus agar mereka melakukan salat laki-laki berjamaah di masjid. Ini benteng yang sangat kuat, dijadikan pembiasaan yang baik. Pembiasaan baik sehingga mereka tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Karena nanti yang kena hisab adalah kita, ayah mereka dan ibunya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ru'yatih, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya, pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka siapkan hujah terbaik kalau kita biarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam lembah kenistaan dan kemaksiatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Lalu bagaimana cara meruqyah mereka? Karena ini Al-Quran ini adalah syifa untuk semua jenis penyakit, tidak dibatasi, mau dia jasmani, kebiasaan rohani, atau misalkan psikosomatis, medis, non-medis, untuk tua, muda, untuk yang koma, bahkan Al-Quran ini fleksibel. Maka kita sebagai ibunya atau ayahnya bacakan air segelas dan biasa atau di galon, biarkan air ini diminum oleh anak-anak kita di rumah, seisi rumah. Dibacakan ayat Quran di galon, ini bagus sekali agar struktur air di dalam galon ini heksagonalnya sempurna, dan dia akan menjadikan obat untuk semua lima fis sudur, untuk semua yang ada di dalam dada, termasuk di sana gangguan setan di usia remaja atau di usia-usia segala usia. Bagaimana kalau misalkan anak ini memang terkena gangguan? Banyak sekali faktornya. Kita lihat penyebabnya terlebih dahulu. Maka perlunya belajar diagnosa, kita bertanya atau kita menelaah atau kita meneliti apa ini gangguan anak kita ini. Misal di usia balita atau di usia remaja, anak-anak remaja, atau di usia dewasa atau di usia lanjut usia. Kita lebih spesifikasikan, lebih kerucutkan, lebih filterkan ke arah gangguan ini berasal dari mana? Apakah dia mengamalkan suatu amalan yang ingkar sunnah atau di luar sunnah, amalan bid'ah misalkan? Apakah anak kita atau orang yang mau kita ruqyah di keluarga kita ini usia berapapun ini mungkin terkena jin nasab dari keturunan-keturunannya, atau mungkin dari ketempelan jin seperti biasa dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu itu penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, maka akan lebih mudah untuk menanganinya, karena kita mencari titik api, bukan sibuk menghilangkan asap. Padamkan apinya, asap otomatis hilang dengan sendirinya. Atau cari kotorannya, maka lalat tidak akan datang lagi. Cukup usir sekali lalatnya. Ini konsep lalat dan sampah, atau konsep kebakaran titik api. Nah, jadi kita tidak sibuk mengusir asap, tapi kita lebih sibuk mencari titik apinya di mana, agar lebih mudah untuk penanganannya. Contoh misal, anak ini indigo, dia bisa melihat dan curhat kepada ayah bundanya, dia sering bermimpi sosok aneh datang ke dalam mimpinya, kemudian mengejar sesuatu, diamalkan, atau mungkin mimpi berhubungan badan, ada sosok lawan jenis di mimpinya, dan berulang-ulang mimpinya ini. Kemudian dia dikagetkan dengan mampu melihat hal-hal gaib. Kita harus jadi pendengar yang baik. Kita harus menelaah, meneliti ini apa, dari mana. Barangkali kita memiliki benda-benda pusaka atau jimat, atau mungkin keris-keris yang dikeramatkan, benda senjata yang zaman dulu yang dikeramatkan, tumbak misalkan, atau pedang atau golok dan sebagainya, badik, tapi dia lebih dikeramatkan karena mungkin ini dari warisan dari leluhur.
Kemudian pengaruhnya kepada anak kita, mungkin kita tidak terkena pengaruh, tapi anak kita yang masih polos, yang tidak punya dosa apa-apa, dia terkena imbasnya. Ini yang disebut dengan jin khodam, dari jin saka, bisa seperti itu. Nah, dia anak mulai indigo, anak mulai emosian dan tidak terkontrol emosinya ini. Maka sebaiknya kita cari tahu penyebabnya. Setelah kita tahu, maka musnahkan penyebab tersebut. Arahkan ke tersebut dan musnahkan, lalu cukup ruqyah sekali. Nah, bahasa yang paling baik untuk anak-anak kita jangan bahasa ruqyah, pasti mereka takut atau mungkin mereka agak-agak uh, ragu mungkin dengan kita. Tapi katakan pada mereka, nak, mau nggak Bapak bacakan Al-Quran? Atau misalkan ketika mereka tidur, kita sambil usap mereka, dada mereka, ini untuk anak-anak oleh ibunya, bacakan ayat-ayat ruqyah. Ini efektif sekali ketika mereka tidur. Jadi kalau orang Sunda bilang mependek misalnya, atau mengeloni, orang Jawa bilang sambil dikeloni, atau misalkan kita tunggu dia sampai mereka tidur di usia remaja atau usia anak-anak, sambil diusap di area dadanya, sambil diusap di area kepalanya, sambil bacakan ayat-ayat ruqyah, niatkan ruqyah. Nah, ini tidak harus ada reaksi, tapi minimal ada perlindungan di sana, ada permohonan kepada Allah untuk mengeluarkan apa yang buruk dalam hatinya, insya Allah. Jadi bagaimana cara meruqyah orang dewasa atau orang yang beranjak atau anak yang beranjak dewasa? Sama seperti yang pernah kita ajarkan di waktu yang lalu, yaitu dari mulai muqaddimah dan lain sebagainya. Hanya di dakwah ruqyah ini lebih pendekatannya pendekatan hati ya. Pendekatan hati, kita upayakan bagaimana marki kita atau orang yang diruqyah oleh kita benar-benar ingin diruqyah. Karena meruqyah orang yang tidak mau diruqyah ini ya lumayan sulit ke arah kesembuhan. Atau orang yang mau coba-coba saja untuk diruqyah. Ini mungkin ketika kita baca Al-Quran, pikirannya malah kemana gitu. Atau mendadak telinga tersumbat. Atau misalkan dia ada gangguan, tapi memang tidak mau diruqyah, tidak ada tidak ada ser ke ruqyah. Kita berikan dia kasturi untuk dihisap, malah ditutup mungkin hidungnya. Kita berikan saran, malah saran-saran kita tidak akan dilaksanakan. Terutama amalan-amalan benteng dan amalan sunnah, juga amalan wajib yang harus dia laksanakan. Maka kalau misalkan ada yang sakit ingin diruqyah, misalkan kita tanyakan ulang, yakinkan kepada mereka apakah benar-benar ingin diruqyah. Kita jelaskan syarat-syaratnya. Artian syarat-syaratnya ini syarat-syarat syariat. Jadi tanyakan kepada ya, siap untuk sholat lima waktu berjamaah kalau laki-laki, perempuan di rumah tepat waktu, siap untuk baca Quran nanti, siap untuk berzikir pagi petang. Karena perkara mengeluarkan jin biidznillah wallahu alam biasanya perkara yang mudah. Cuman menjaga mereka jin ini masuk kembali ke dalam tubuh ini perkara yang cukup sulit. Dan kita perlu kerjasama antara roqi dan marqi, antara yang diruqyah, yang terperuqyah dan yang diruqyah. Mana peruqyah menyarankan agar melakukan amalan-amalan benteng agar jin ini yang sudah kita ruqyah keluar dan tidak masuk lagi. Nah, ini yang agak sulit dan agak berat untuk marqi. Kita perlu komunikasi terus-menerus dan mengingat mereka untuk melakukan hal-hal kebaikan tersebut. Nah, caranya meruqyah mereka sama seperti meruqyah biasa. Jadi kalau misalkan datang kepada kita atau kita menolong orang tetangga kita siapapun yang ingin diruqyah di usia-usia dewasa, maka mulai dari muqaddimah, kemudian baca ayat ruqyah, terus tangani reaksinya, dan pasca ruqyah sebagaimana ini kita sudah pelajari di waktu yang lalu insyaallah. Lalu bagaimana cara meruqyah orang yang manula? Ini dalam penggunaan teknik yang berbeda. Kalaulah anak muda atau misalkan dewasa, kita bisa dari mulai meniup, terus menyentuh, terus menekan, mengusap putaran toab misalkan, sampai memukul. Ini bisa kita lakukan di ruqyah untuk yang dewasa. Tapi kalau manula kita tidak bisa memukul, paling maksimal mengusap. Karena kondisi fisik mereka berbeda dengan fisik anak-anak muda. Mungkin kita memukul pelan, tapi bagi mereka yang ada jinnya itu sakit, sangat sakit.
Maka teknik-teknik ini kita biasa ajarkan kepada muslimin di pelatihan-pelatihan kita. Bagaimana cara meniup, bagaimana cara menyentuh, bagaimana cara mengusap dan lain sebagainya. Ini sangat efektif sekali dalam teknik-teknik ruqyah. Maka utamakan terlebih dahulu agar atau posisikan agar sang marki benar-benar ingin diruqyah. Ini kan sangat memudahkan kita untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh mereka. Biidznillah, insyaallah. Baik, demikian kajian pagi ini insyaallah. Silakan yang mau berkomentar, bertanya, menambahkan atau berbagi pengalaman. Semoga Allah memudahkan antum dalam segala urusan insyaallah. Semoga grup ini tetap berkah dan mohon tidak posting di luar bahasan materi kita, yaitu tentang ruqyah. Jauhi perdebatan, jauhi saling menghujat. Kita sama selama Al-Quran kita sama, selama ambil hukum kita sama, Rasulullah kita sama, dan Tuhan yang kita sembah pun sama, insyaallah. Agar kondusif, mohon jangan posting di luar bahasan materi. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.